Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Malika Syifa Dahayu dengan NIM 25110110078. Di sini saya akan membahas studi kasus Bimo, siswa kelas 10 yang datang ke ruang BK karena dipanggil guru. Tapi ketika Bimo ditanya, "Apa masalahmu?" Bimo hanya menjawab singkat dan berkata, "Tidak ada, saya baik-baik saja," sambil menunduk dan menghindari kotak mata. Dalam studi kasus ini ada 3 pertanyaan untuk simulasi. Yang pertama, keterampilan attending apa yang harus dilakukan oleh konselor? Yang kedua, berikan 3 pertanyaan terbuka yang sesuai. Dan yang terakhir, buatkan 1 contoh refleksi perasaan. Dalam studi kasus ini, konselor dapat menggunakan attending dengan memberikan pertanyaan terbuka serta melakukan refleksi perasaan pada kasus Bimo, siswa kelas 10 yang mengatakan, "Saya baik-baik saja," tetapi sambil menunduk dan menghindari kotak mata. Dalam kasus ini, mungkin Bimo datang ke ruang BK karena dipanggil oleh guru. Maka dari itu, ketika konselor menanyakan masalahnya, Bimo hanya menjawab singkat dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Namun, dari bahasa tubuhnya kita bisa lihat dengan jelas bahwa ada sesuatu yang mengganggunya. Kita sebagai konselor tidak boleh langsung percaya pada jawaban verbal, melainkan harus peka terhadap pesan yang nonverbal. Pada situasi seperti ini, konselor bisa menggunakan berbagai attending skill agar Bimo merasa aman, nyaman, dan mau membuka diri kepada konselor. Yang pertama, konselor bisa melakukan kontak nonverbal yang empati. Misalnya, konselor duduk sejajar dengan Bimo, tetapi menjaga jarak agar Bimo nyaman, dan menampilkan ekspresi wajah yang hangat dan terbuka kepada Bimo. Dengan posisi tubuh yang terbuka, sedikit condong ke depan dan memberikan anggukan kecil akan membantu dan bisa menciptakan suasana yang aman dalam sesi konseling. Dan dalam sesi konseling, diam pun bisa menjadi alat yang efektif untuk memberikan ruang kepada klien atau Bimo untuk berpikir. Ketika Bimo menjawab singkat dan menunduk, konselor dapat menunggu beberapa detik sambil menunjukkan bahwa ia tetap hadir dan siap mendengarkan Bimo. Konselor perlu memperhatikan tanda nonverbal seperti Bimo yang menghindari kotak mata, merasa gelisah, atau berbicara pelan. Hal ini memberikan informasi bahwa ia tidak benar-benar baik-baik saja. Observasi ini menjadi dasar untuk respons empatik yang berikutnya. Suara konselor harus lembut, perlahan, dan penuh penerimaan. Menggunakan nada yang terlalu tegas dapat membuat Bimo semakin tertutup. Saat menghadapi klien yang tertutup, tentu saja konselor harus menunjukkan bahwa ia benar-benar hadir dengan tidak sibuk menulis, tidak melihat jam, atau tidak melakukan aktivitas lain. Dengan kehadiran yang penuh, maka akan membangun rasa aman dan kepercayaan kepada Bimo saat Bimo mengadakan sesi konseling. Setelah melakukan attending skill, kita akan menciptakan suasana aman dan nyaman untuk Bimo. Lalu, kita sebagai konselor dapat mengajukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan ini bertujuan untuk membantu Bimo bercerita tanpa merasa ditekan atau dihakimi. Adapun beberapa pertanyaan terbuka yang sesuai untuk Bimo. Yang pertama, Bimo bisa ceritakan bagaimana hari-harimu belakangan ini, karena pertanyaan ini cukup luas sehingga Bimo bisa memilih beberapa cerita yang ingin dia bagikan kepada kita. Lalu yang kedua, apa ada hal yang membuat kamu merasa kurang nyaman ketika datang ke ruang BK hari ini?
Mungkin pertanyaan ini cukup sensitif, tetapi pertanyaan ini dapat membantu kita untuk menggali perasaan Bimo tanpa memojokkan Bimo. Lalu, yang terakhir, kalau kamu berkenan, apa yang sedang kamu pikirkan atau rasakan saat ini? Dengan pertanyaan ini, konselor memberikan pilihan kepada Bimo, sehingga Bimo merasa dirinya memiliki kontrol. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, konseling dapat menjaga suasana tetap suportif tanpa judgmental. Lalu, jika kita sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka terhadap Bimo, kita bisa langsung melakukan refleksi perasaan kepada Bimo. Refleksi perasaan ini digunakan untuk membantu klien menyadari emosi yang sedang dia alami dan menunjukkan bahwa kita sebagai konselor ini benar-benar memahami kondisi klien. Adapun beberapa refleksi perasaan yang tepat dan bisa kita lakukan untuk kasus ini. Misalnya, Bimo, dari cara kamu menunduk dan menjawab singkat, sepertinya kamu sedang merasa tidak nyaman atau mungkin bingung menghadapi situasi ini. Dengan kita memberikan refleksi ini, tanpa menekan tetapi menunjukkan bahwa konselor peka terhadap perasaan yang tersirat. Dengan cara ini, Bimo mungkin merasa lebih dimengerti dan akhirnya bersedia untuk membuka diri kepada kita sebagai konselor. Jadi, pada kasus Bimo ini, penggunaan attending skill, pertanyaan terbuka, dan refleksi perasaan sangat penting untuk membangun atau menciptakan hubungan yang aman, suportif, dan empati. Konselor pun harus mampu membaca pesan nonverbal dan memberikan respon yang tepat agar memahami klien dengan tepat. Selain nonverbal, kita pun bisa memberikan hal-hal verbal agar klien juga bisa merasa dipahami oleh konselor. Sekian penjelasan dari saya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Om Santi 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 Om.